Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Muscle season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang berhasil melewati tantangan pertama di ujian Psiono Suci dengan kemampuan Brightnya. Namun berhubung muncul lagi satu murid usil bernama Carpaccio yang bakal jadi lawan berat untuk Mas. Kira-kira akankah Mas bisa lolos di ujian berikutnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, Komiyaro. Cerita berlanjut dengan sang host yang meminta kepada Mas dan Carpaccio menahan pertarungan mereka untuk ujian selanjutnya. Pada ujian tahap kedua ini, ke-9 kandidat akan dipisahkan menjadi 3 kelompok yang diberi tanda bintang, diamond dan hati. Untuk anggota tim bintang ada Margaret, Len dan juga Pentorus. Lalu untuk tim diamond ada More Tomato, Carpaccio dan Aureo Morris. Sedangkan untuk tim hati ada Mas, Todd dan juga Finn. Ujian kedua ini diberi nama Life Crystal. Ini adalah pertarungan tim di mana setiap timnya akan terdiri dari 3 orang. Dan masing-masing anggotanya akan mendapatkan 1 kristal. Target ujian ini adalah menghancurkan kristal tim lain. Jadi bagi tim manapun yang kehilangan semua kristal mereka, maka timnya akan langsung dieliminasi. Di sini terlihat masing-masing peserta yang telah diberikan kristal dan mereka dianjurkan untuk hati-hati menyimpannya karena kristal ini sangat rapuh. Finn mengatakan takdir dari para peserta akan bergantung pada kristal ini. Tapi tepat ketika Finn baru saja berpikir mungkin tidak akan masalah kalau kristalnya yang hancur, karena Mas dan Todd pasti bisa menjaga kristal mereka dengan baik. Tanpa terduga, ternyata Mas malah tidak sengaja menjatuhkan kristalnya hingga hancur berkeping-keping. Bahkan di saat Finn baru saja mengatakan tidak apa-apa karena punya Dot masih ada. Kocaknya di sini, ternyata Dot juga tidak sengaja menjatuhkan kristalnya dengan alasan kalau kristalnya itu sangat licin. Melihat kejadian itu tentu saja Finn jadi merasa sangat panik karena jika kristal miliknya juga hancur, maka ini akan jadi akhir bagi tim mereka. Mas dan Dot kemudian mencoba menenangkan Finn untuk jangan cemas karena mereka pasti akan melindungi kristal Finn itu. Namun apalah daya, berhubung di ujian kali ini masih sama seperti sebelumnya di mana setiap pesertanya akan dipisahkan secara acak di tempat yang berbeda. Sialnya hal itu malah membuat Finn jadi semakin panik saja karena dia tidak yakin akan bisa melindungi kristalnya dengan baik. Menyadari bahwa tim mereka sedang dalam masalah, Mas dan Dot berniat untuk segera mencari Finn sebelum dia diserang oleh tim lain. Tapi apakah mungkin mereka bisa tiba di waktu yang tepat? Karena tidak berselang lama setelah Finn bergumam bahwa dia harus melindungi kristal ini dengan nyawanya. Tanpa disengaja Finn malah bertemu dengan Carpaccio yang saat ini sedang menyiksa salah satu kandidat bernama Pentorus. Finn sangat kaget saat melihat Pentorus yang sudah babak belur. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, di saat Finn melihat ada pisau yang tertusuk di pundak Carpaccio, ternyata Carpaccio tidak terluka sama sekali, tapi justru Pentoruslah yang harus merasakan sakit dari luka tersebut. Carpaccio mengatakan bakat itu bukanlah sesuatu yang dibagi secara merata. Kelahiran kita menentukan siapa yang bisa naik ke puncak. Jadi sangat penting bagimu untuk hidup sesuai kemampuan. Apa kau paham orang lemah? Melihat kejadian itu sontak Finn pun jadi sangat ketakutan dan kembali bergumam di dalam benaknya. Menurutnya Carpaccio itu lebih buruk dari kabar buruk kalau dia sampai tega seperti itu. Dan jika Carpaccio sampai menemukannya, maka Finn sangat yakin bahwa dia juga akan bernasib sama seperti Pentorus. Finn yang saat itu melihat Carpaccio mulai bergerak. Lantas dia pun mencoba menyembunyikan keberadaannya dengan bersembunyi di balik tembok. Finn akan berpura-pura menjadi benda mati dan menganggap dirinya adalah tembok itu sendiri, dengan harapan semoga Carpaccio tidak menemukannya. Namun tanpa diduga oleh Finn, tepat di saat dirinya baru saja membuka matanya dan mencoba mengintip Carpaccio kembali, tiba-tiba saja Finn malah dikejutkan dengan Carpaccio yang ternyata sudah berada di belakangnya, sembari bertanya sedang apa kau ini. Hingga ketika Finn menjawab bahwa dia tidak bisa ngomong karena dia adalah tembok, alih-alih langsung pergi meninggalkan Finn di sana. Sialnya hal itu malah membuat Carpaccio jadi semakin bersemangat untuk menyisa orang lemah seperti Finn. Dan dia juga langsung menunjukkan wujud patung dewi yang tampak seperti bidadari perawat dengan perban yang menutupi matanya. Finn yang saat itu sudah sangat ketakutan hanya bisa berharap agar ada seseorang yang datang menolongnya.
Dia bahkan rela mencium ataupun menjilat kaki orang tersebut, asalkan dia bisa selamat dari situasi yang aman mencekam ini. Namun apalah daya, berhubung di lain sisi Mas belum bisa menemukan lokasi Finn meski dia sudah berlari sangat kencang. Sepertinya kali ini Finn harus berjuang dengan kemampuannya sendiri untuk menghadapi Carpaccio Luo yang sang musuh yang tidak diharapkan. Carpaccio kemudian berkata, "Bukankah kau Finn Ame si murid lanjutan dengan nilai pas-pasan itu? Aku ingat denganmu. Dari dalam lubuk hatiku aku selalu penasaran kenapa murid sepertimu ada di Eston. Dan sekarang kau ada di sini di ujian pemilihan Pesanan Suci. Apa mungkin saudaramu yang telah memasukkanmu? Aku hanya bisa merasa jijik saat melihat sampah tak berbakat sepertimu. Jadi berikan kristalmu. Di sini bukan tempatmu. Ayo serahkan padaku." Namun meskipun bagi Finn Carpaccio itu sangat seram, bahkan mungkin yang paling seram dari yang pernah dia lihat, Finn yang percaya bahwa masa depan Mas ada di kristal yang dimilikinya saat ini. Lantas dia pun bertekad akan melindunginya sampai akhir, tidak peduli bagaimanapun caranya. Namun betapa terkejutnya Finn, tepat di saat dirinya baru saja ingin memasukkan kristal itu ke dalam bajunya dan mencoba untuk kabur dari sana. Tiba-tiba saja tubuhnya malah terluka dengan sendirinya dan mengeluarkan banyak darah, hingga membuat Finn langsung berlutut kesakitan di hadapan Carpaccio. Sementara ketika Finn masih kebingungan kenapa dia terluka dan apakah itu adalah sihir Carpaccio. Di sini Carpaccio pun sekali lagi bertanya kepada Finn apa yang barusan kau lakukan. Aku bertanya mau apa sebenarnya orang selemah dirimu berlagak seperti orang kuat. Apa kau tahu perasaan yang kau dapat itu? Dimana saat kau merasa sangat takut sekali. Saat pembuluh darahmu seperti menyempit hingga sangat kecil dan hawa sedingin mencengkeram jantungmu. Tentunya kau sudah sadar dengan perbedaan kekuatan kita. Lagi pula kau pasti akan menghilangkan kristalnya. Jadi serahkan kristal itu sekarang dan akan kubuat kau tidak merasakan sakit. Kau tak mau berakhir seperti dia bukan? Aku tidak akan mengulangi pertanyaanku lagi. Ayo serahkan. Mendengar hal itu sontak Finn pun jadi merasa kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Sementara ketika Finn terlihat akan mengeluarkan kristal itu dari dalam jubahnya, di tempat berbeda kita pun juga dapat melihat ada Margaret yang berjalan sendirian sembari bergumam di dalam benaknya. Menurut Margaret sekarang mereka punya 3 bintang di ujian tahun ini. Di antaranya adalah Mas Badet yang tidak bisa memakai sihir, Lance Crown yang mendapat tempat pertama di antara siswa yang masuk, lalu dia yang mempertahankan posisi pertama di antara para siswa lanjutan, Carpaccio Luoyang. Margaret selalu membayangkan kalau Carpaccio itu sama seperti dirinya yang tidak tertarik untuk menjadi Pesanan Suci. Dia menduga Orteman pasti juga telah membuat perjanjian dengan Carpaccio. Tapi mengesampingkan hal itu, mengingat Carpaccio adalah anak emas yang dipilih oleh tongkat yang layak menjadi harta nasional, maka dalam hal bakat, tentunya tidak berlebihan jika menyebut Carpaccio sebagai yang terbaik di sekolah ini. Margaret yang menganggap mereka itu adalah kumpulan buah yang belum matang dan anugerah yang melimpah dari bumi. Lantas dia pun ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap makhluk hidup dan kepada kedua orang tua yang telah melahirkannya, hingga dia bisa bertemu dengan orang-orang kuat ini. Shin kemudian kembali berpindah ke tempat Finn, yang mana meskipun sebelumnya Finn sempat kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan. Sampai saat ini Finn tetap bertekad bahwa dia tidak akan menyerah. Lagi pula dia hanya harus melindungi kristalnya agar bisa menang. Finn yang merasa bahwa Carpaccio sedang meremehkannya. Lantas dia pun akan gunakan kesempatan ini untuk menipu Carpaccio dengan berpura-pura merapalkan mantra sihir sembari mengarahkan tongkatnya ke atas. Hingga di saat perhatian Carpaccio jadi teralihkan ke bagian atas tempat itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Dengan cepat Finn pun segera kabur dari sana dan langsung menggunakan sihir aslinya yang bernama Cheng untuk memindahkan tubuh Carpaccio ke tempat di mana dia menghancurkan kristal milik Pontoro sebelumnya. Di sini Carpaccio masih tampak kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Hingga sampailah ketika Carpaccio menyadari bahwa murid yang dia hajar tadi sudah hilang dari sana. Pada akhirnya Carpaccio pun jadi tahu ternyata sihir Finn itu adalah bisa menukar posisi benda. Dan alasan Finn tidak memakai sihirnya sejak tadi hingga sekarang tidak lain hanya untuk membuat Carpaccio jadi lengah. Namun tanpa diduga oleh Finn, tepat ketika Finn baru saja merasa senang karena sudah berhasil kabur cukup jauh dari Carpaccio, tiba-tiba saja kakinya malah terluka begitu saja, hingga membuat Finn seketika terjatuh dan kesulitan untuk bangkit kembali. Tak lama kemudian Finn mendengar suara langkah kaki Carpaccio yang perlahan mendekatinya. Tapi karena dia sudah sangat kesakitan untuk bergerak dari sana, naasnya Finn hanya bisa pasrah saat Carpaccio menginjak kakinya yang sudah terluka tadi. Carpaccio berkata, "Apa ini semacam tindakan terakhir? Kau harusnya sudah sangat paham sekarang betapa berbedanya kita ini. Jadi serahkanlah, orang lemah itu harus mati." Setelah mengatakan itu, Carpaccio langsung saja menusuk tubuhnya sendiri dengan begitu ganasnya, hingga membuat Finn berteriak kesakitan dan muntah darah. Bahkan di sisi para penonton yang melihat kejadian itu juga sampai ketakutan dengan sihir Carpaccio yang bisa menyalurkan lukanya kepada orang lain. Namun siapa sangka, tidak peduli meskipun tubuh Finn sudah terluka parah bahkan mungkin juga bisa membuatnya mati,
Sampai detik ini Finn tetap tidak akan mau menyerahkan kristal itu kepada Carpaccio. Terlebih lagi setelah dia kembali teringat dengan semua kenangannya bersama Mas. Tidak peduli mau dirinya pecundang atau pengecut, tapi Finn tidak akan pernah turun serendah itu hingga mengkhianati teman-temannya. Finn kemudian langsung bangkit untuk melancarkan serangan balasannya kepada Carpaccio dengan Sirnalkos. Namun sebelum serangannya itu dapat mengenai Carpaccio, lagi-lagi Carpaccio kembali menusuk perutnya sendiri untuk melukai Finn lebih dulu, hingga membuat Finn seketika terjatuh bersimpah darah. Carpaccio sekali lagi menyuruh Finn untuk berhenti karena tindakannya itu sangat jelek sekali. Baginya orang yang selalu gagal tapi masih berusaha itu adalah yang paling membuatnya kesal. Jadi jika Finn tetap tidak mau memberikan kristalnya, maka Carpaccio akan menunjukkan kepada Finn kalau usahanya itu hanya akan percuma saja, dan dia tidak akan segan-segan untuk menggorok leher Finn. Melihat kejadian itu, sontak para penonton jadi dibuat sangat panik dan meminta kepada Carpaccio untuk jangan melakukan itu, karena Finn bisa mati. Namun tanpa diduga oleh Carpaccio, tepat di saat dia baru saja memberikan sedikit goresan yang membuat leher Finn berdarah, tiba-tiba saja Mas muncul dan langsung menghantam kepala Carpaccio ke tembok, lalu berkata, "Itu tidaklah percuma, karena aku sudah ada di sini. Finn, terima kasih sudah bertahan sampai akhir." Dikisahkan ada 13 tongkat kuno di dunia sihir ini, di mana itu adalah tongkat yang hanya memilih mereka dengan bakat alami sebagai pemiliknya dan memberikan anugerah mereka kepada sang pemakai. Tongkat-tongkat itu disebut Master Ken. Shin kemudian kembali ke tempat Mas yang masih menghantam kepala Carpaccio ke tembok. Namun alih-alih memberikan luka kepada Carpaccio dengan serangan itu, sialnya justru kepala Maslah yang harus berdarah, hingga membuatnya kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Carpaccio menjelaskan itu karena dia tidak bisa merasakan sakit. Namun berhubung Mas ini tidak tahu apa artinya itu dan dia juga tidak peduli. Di sini Mas pun sekali lagi menghantam wajah Carpaccio dengan kakinya. Tapi naas kaki Mas malah langsung terluka karena Carpaccio juga sudah melukai kakinya sendiri. Carpaccio mengatakan tongkatnya ini adalah tongkat yang spesial. Jadi semua rasa sakit yang dia alami akan langsung diserap oleh tongkat ini, walaupun dia tidak mengendalikannya. Alasan dirinya tidak bisa terluka adalah berkat anugerah dari Master Ken, dan itu selalu aktif sejak pertama kali tongkat ini memilihnya. Jadi itulah sebabnya, sejak dia lahir ke dunia ini dia sama sekali belum pernah merasakan sakit. Mendengar hal itu, kepala sekolah sampai-sampai memberikan pujiannya kepada Carpaccio, karena bakatnya telah diakui oleh Master Ken. Lalu setelah Carpaccio kembali mengatakan karena itu juga dia sangat ingin merasakan rasa sakit. Tapi sayang seseorang setingkatmu tidak mampu memberikan sensasi itu. Di sini Carpaccio pun sekali lagi menusuk bahunya sendiri untuk memindahkan lukanya kepada Mas. Namun tidak peduli mau itu adalah serang yang tidak bisa dihindari dan seberapa kalipun Mas harus terluka. Saat itu Mas tetap saja melancarkan pukulannya kepada Carpaccio, menendang Carpaccio dan memukul wajahnya lagi, meskipun di setiap serangannya itu selalu berbalik kepada Mas sendiri. Finn yang melihatnya sontak jadi merasa situasi ini sangat buruk untuk Mas, karena jika kekuatan dari tiap serangannya selalu dipantulkan kembali kepada Mas, maka itu sama saja artinya Carpaccio selalu dalam mode menyerang, hingga membuat pertarungan ini jadi tidak adil. Carpaccio berkata, "Ini sungguh konyol. Takdir seseorang ditentukan oleh kemampuan yang mereka dapat saat lahir. Kau ingin bertarung untuk menyangkal hal itu, tapi itu tidak ada gunanya." Sama seperti Finn Ames, dia adalah pecundang selama masa SMP dan selalu hampir gagal, tidak seperti kakaknya. Dia seharusnya tidak berada di sini. Ini bukan tempat untuk orang sepertinya. Apalagi melihat dia yang tidak bisa melindungi satu kristalnya sendiri. Seorang yang lemah seperti dirinya selalu butuh bantuan. Bagiku Finn itu sungguh memalukan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Finn langsung kena mental dan menundukkan wajahnya. Namun karena Mas tidak mau tinggal dia begitu saja saat melihat temannya direndahkan seperti itu. Dengan wajahnya yang datar, Mas pun kemudian menjawab, "Perkataanmu tadi ada benarnya juga. Dimana jika kau memang tidak bisa melakukan sesuatu, terkadang berhenti adalah keputusan yang tepat. Penting juga untuk mengevaluasi dirimu sendiri dan tahu di mana posisimu. Dari sudut pandangmu usaha Finn mungkin hanyalah usaha yang sia-sia dan mungkin juga menyedihkan. Tapi asal kau tahu, tidak peduli betapa takut dirinya, temanku itu tetap teguh melawan musuh yang jauh lebih kuat. Jadi tidak ada yang boleh menertawakan temanku karena itu." Setelah mengatakan itu, Mas pun langsung saja mengangkat tinjunya untuk memberikan pukulan bertubi-tubi kepada Carpaccio. Hingga meskipun Carpaccio juga sadar bahwa tujuan Mas terus memukulnya itu adalah untuk melampaui generasinya. Tapi tepat di saat Carpaccio baru saja mengatakan mana mungkin hal semacam itu bisa berhasil. Sayang sekali, padahal aku berharap lebih banyak darinya. Betapa terkejutnya Carpaccio. Tiba-tiba saja patung dewinya mengalami retakan akibat tidak sanggup menahan dampak dari serangan Mas. Hingga di saat Carpaccio baru saja bergumam kalau dia tidak pernah menyangka patung dewi akan punya batas. Ini mustahil, ini tidak pernah terjadi. Di sini Mas pun langsung saja memukul Carpaccio dengan sekuat tenaganya sampai menghempaskan tubuhnya ke patung dewi.
Lalu sembari masih menatap Cappuccino berlutut di hadapannya, dengan sombongnya Mas pun kemudian berkata, "Sekarang aku jutaan kali lebih kuat darimu. Jadi setelah kau tahu itu, apa kau akan tetap berdiri melawanku seteguh dan berani seperti Vince saat melawanmu?" Cappuccino yang terkejut melihat patung dewinya benar-benar hampir hancur akibat serangan tadi. Lantas dia pun hanya bisa terdiam dan juga bertanya-tanya, sebenarnya tubuh macam apa yang Mas punya. Namun alih-alih merasa takut dengan hal itu, di sini Cappuccino malah jadi tertawa kegirangan karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan lawan yang bisa meretakkan patung dewinya. Tapi berhubung patung dewinya itu selalu bekerja sendiri, maka mulai sekarang dia juga akan berubah ke wujud tertingginya dan akan jadi semakin defensif lagi. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang langsung diserang dengan suntikan raksasa milik patung dewi tersebut. Namun karena Mas masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah, di lain sisi Cappuccino juga ikut menyerang Mas dengan menusuk-nusuk tubuhnya sendiri untuk melukai tubuh Mas sembari berkata, "Kematianmu tidak akan cepat. Aku menghormati ada orang sekuat dirimu di dunia yang semuanya hanyalah hal yang kabur." Sementara karena Mas juga tidak akan tinggal diam begitu saja menerima serangan itu, pada akhirnya Mas pun mulai mengeluarkan tongkat besi legendaris yang telah dia dapatkan sebelumnya. Lalu dengan menggunakan otot jarinya yang sangat kuat, saat itu Mas pun langsung saja membentuk tongkat besi itu menjadi sebuah raket tenis. Hingga di saat para penonton melihatnya, sontak mereka pun jadi sangat terkejut dan tidak percaya bagaimana bisa Mas membentuk tongkat besinya dengan tangan kosong saja. Mereka tidak tahu sebenarnya apa tujuan Mas membentuk raket tenis itu. Hingga sampailah ketika Mas mengambil sebuah bola dan langsung memukulnya dengan sangat kuat ke arah patung Dewi Cappuccino. Lalu di saat bola itu terpantul kembali dan Mas juga terus meluncurkan tembakan pada retakan patung Dewi sembari menghindari serangannya. Pada akhirnya para penonton baru sadar, ternyata Mas ini sedang bermain rally bersama perawat. Tembakan bertubi-tubi terus diluncurkan oleh Mas ke target yang sama tanpa meleset sedikit pun. Hingga setelah Cappuccino melihat patung dewinya yang hancur akibat serangan itu, sontak Cappuccino hanya bisa bengong dan juga bertanya-tanya, bagaimana Mas bisa melakukannya padahal dia tidak punya sihir. Kemudian setelah Mas mengatakan kau betul ingin tahu apa itu rasa sakit, jadi akan kubantu. Saat itu Mas pun langsung saja menutup serangannya dengan memukul kepala Cappuccino menggunakan raket tenisnya, hingga membuat kepala Cappuccino mengucurkan banyak darah dan tumbang seketika. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari Video Master Season 2 episode 5 kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kalian tidak ketinggalan update video lanjutannya dari channel Unobe.